Perempat final Piala Asia U17 jadi panggung negara non-unggulan. Legenda Jerman beri saran untuk talenta muda Indonesia. Prediksi hasil drawing Piala Dunia U17 untungkan skuad Garuda Asia. Update cedera Kevin Dix di tanah Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Tetap semangat, tetap memberikan yang terbaik untuk timnas U17 Indonesia, walaupun tadi malam dibantai oleh Korea Utara dengan skor yang sangat menyakitkan hati, ya, 6-0 tanpa balas. Ini Indonesia dapat pelajaran baru lagi menurut saya. Tadi malam itu sangat tidak seperti biasanya bermain, seperti tidak ada semangat, ya, kayak kehilangan performa yang terbaiknya, ya. Seluruh lini dikuasain oleh Korea Utara. Memang tadi malam saya akuin Korea Utara sangat perkasa sekali bermain, ya. Jadi pemain-pemain kita dibuat tidak berdaya, ya, tidak bisa berkutik sama sekali. Jadi oke, itulah sudah berlalu, ya. Apa yang kita apresiasi dari timnas U17 Indonesia itu mampu masuk ke Piala Dunia yang akan berlangsung di Qatar di tahun 2025, tepatnya di bulan November nanti. Mungkin ada beberapa bulan lagi Indonesia harus berbenah, ya. Mungkin banyak pemain-pemain yang tidak terlihat bisa diseleksi kembali, ya. Apa-apa saja yang harus dipersiapkan. Jadi informasi yang akan saya bagikan hari ini adalah perempat final jadi panggung negara non unggulan, ya, karena Indonesia mampu masuk ke perempat final yang sebelumnya bukan diunggulkan, dan pada saat penyisihan mampu menyingkirkan Korea Selatan, ya, dengan skor tipis 1-0. Dan berita buruknya Jepang disingkirkan oleh Arab Saudi, ya. Terus legenda Jerman beri saran ke talenta muda Indonesia. Prediksi hasil drawing untungkan Indonesia. Ini maksudnya prediksi drawing Piala Dunia, karena di Piala Dunia nanti negara-negara unggulan itu di satu vote nanti dibagi-bagi ke untuk vote-vote yang lain, biar nggak terkumpul jadi satu, ya, satu grup negara unggulannya, biar dibagi-bagi. Dan terakhir update cedera Kevin Dix yang berada di Eropa. Coba kita saksikan bersama, ya. Sebuah anomali tercipta di gelaran Piala Asia U17 yang saat ini tengah digelar di Arab Saudi. Pasca menyelesaikan fase penyisihan grup, kejutan kembali terjadi di babak perempat final. Bagaimana tidak? Dari komposisi 8 negara yang berhak untuk kembali bertarung di perempat final, 3 diantaranya adalah mereka yang di awal turnamen masuk dalam pot non-unggulan. Sebagaimana diketahui, pada proses drawing yang dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 23 Januari 2025 lalu, induk sepak bola benua kuning tersebut membagi 16 kontestan dalam 4 pot yang berisikan tim unggulan dan tim non-unggulan. Tuan rumah Arab Saudi beserta tim-tim terkuat Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran dimasukkan oleh AFC ke dalam pot unggulan pertama. Disusul tim sekelas Australia, Yaman, Uzbekistan, dan Tajikistan yang menduduki posisi unggulan kedua. Tim-tim yang memiliki kualitas pertengahan di persepak bolaan Asia seperti Thailand, Vietnam, Oman, dan Afghanistan menduduki pot unggulan ketiga. Sementara tim-tim yang dipandang lemah di gelaran seperti Indonesia, Cina, Korea Utara, dan Uni Emirat Arab berada di pot paling buncit alias pot non-unggulan. Uniknya, meskipun ditempatkan di posisi sebagai tim non-unggulan, 3 dari 4 negara yang berada di pot ini, yakni Indonesia, Korea Utara, dan Uni Emirat Arab, sukses melaju ke babak 8 besar turnamen. Menariknya, di babak 8 besar anomali kembali terjadi ketika raksasa Jepang disingkirkan oleh Arab Saudi. Bahkan, Uzbekistan juga sudah menunggu di semifinal. Timnas Indonesia U17 yang diremehkan pun nyatanya berhasil mencetak sejarah baru.
Satu hal yang pasti, tiket Piala Dunia U17 sudah diamankan, di mana Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN. Di balik perjuangan timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025, nyatanya talenta muda tanah air turut dipantau oleh para legenda sepak bola dunia. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Asia baru saja menghadapi laga panas menghadapi Korea Utara U17 di babak perempat final. Perjuangan tak kenal lelah berhasil ditunjukkan skuad asuhan Nova Arianto dengan permainan yang menarik. Yang tak kalah menarik, legenda Jerman yakni Bastian Schweinsteiger ternyata memberikan saran penting kepada sepak bola tanah air. Hal itu ia ungkapkan saat berkunjung langsung di Jakarta dalam sebuah agenda. Dengan keramahannya, Bastian mengeluarkan pendapat yang cukup menarik. Pemain yang identik dengan nomor punggung 31 itu menyebut motivasi dari dalam diri pemain lebih penting ketimbang saran darinya. Bagi saya, yang terpenting adalah Anda memiliki motivasi diri untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Anda tahu, tidak selalu seseorang harus memberitahu Anda, lakukan ini atau itu. Itu harus datang dari hati Anda, dari jiwa Anda, dan itulah yang terpenting. Ujar Sebastian Schweinsteiger. Tentu, apa yang diungkapkan legenda timnas Jerman tersebut sangat berarti bagi talenta muda Indonesia. Terlebih, timnas Indonesia U17 akan berlangsung di Piala Dunia U17 pada November mendatang. Bersaing dengan tim-tim kuat di dunia, kepercayaan diri menjadi modal penting jika diimbangi dengan kerja keras tinggi. Untuk itu, mari terus kawal perkembangan skuad Garuda Asia hingga menjadi andalan timnas senior di masa yang akan datang. Satu tiket pasti ke Piala Dunia U17 2025 sudah berada dalam genggaman timnas Indonesia U17. November mendatang di negara Qatar, skuad Garuda Asia bakal dipertemukan dengan beberapa negara kuat yang berhasil lolos. Namun, cerita menarik muncul ketika prediksi hasil drawing Piala Dunia U17 disebut menguntungkan skuad asuhan Nova Arianto. Seperti sebelumnya, untuk edisi kali ini, ajang Piala Dunia U17 2025 akan diikuti 48 negara yang diperkirakan dibagi menjadi 12 grup. Hanya saja, hingga kini FIFA belum merilis formatnya secara resmi. Saat ini sudah lengkap 48 negara yang memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 2025, termasuk tuan rumah Qatar dan negara-negara Asia seperti Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Tajikistan, hingga Uzbekistan. Sisanya dari Eropa seperti Italia, Inggris, Belgia, Kroasia, Jerman, Portugal, Prancis, Republik Ceko, hingga Irlandia. Untuk membuat prediksi grup Piala Dunia U17 2025, kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti kekuatan timnas yang akan bertanding yang bisa mempengaruhi hasil undian grup, meskipun saat ini belum ada pengundian resmi. Hasilnya, timnas Indonesia U17 tergabung dengan sederet negara kuat seperti Kolombia, Panama, dan wakil Afrika Maroko. Kemudian di grup lain ada Brazil, Meksiko, Jepang, Venezuela. Uniknya, dari hasil penelusuran itu, Jerman selaku juara bertahan tergabung di grup neraka bersama Argentina, Korea Selatan, dan debutan Kaledonia Baru. Tentu saja, prediksi ini hanya perkiraan berdasarkan kekuatan tim di turnamen sebelumnya dan bukan hasil pasti, karena ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil undian grup nanti. Kabar kurang sedap menimpa timnas Indonesia dari deretan salah satu penggawanya, Kevin Dix. Bek berusia 28 tahun itu harus mengalami kejadian naas di benua biru. Perlu diketahui, salah satu pemain bertahan skuad Garuda, Kevin Dix, terpantau ditarik keluar lapangan karena masalah cedera saat membela timnya FC Copenhagen pada lanjutan Liga Denmark 2024-2025. Kevin Dix dipercaya pelatih Jacob Nistrup untuk tampil sebagai starter di laga tersebut. Bek berdarah Ambon itu tampil apik sejak menit awal dengan menghadirkan ancaman lewat tembakannya dari luar kotak penalti pada menit ke-9. Selang beberapa menit kemudian, gawang FC Copenhagen justru dibuat bergetar oleh tamunya pasca Matias mencetak gol di menit ke-18. Tak sampai 3 menit berselang, FC Copenhagen ketiban musibah lainnya.
Usai Kevin Dix tampak memegang paha kanannya sambil duduk di atas rumput dan meringis kesakitan. Melihat dari tayangan ulang, mantan pemain Fiorentina itu mengalami masalah pada bagian pahanya. Tim medis pun bergerak cepat untuk memberikan bantuan kepada sang pemain di lapangan. Meski sudah mendapat perawatan, tetap saja Kevin Dix tak bisa melanjutkan laga dan ditarik keluar pada menit ke-23 oleh pelatih FC Copenhagen Jacob Nystrup. Saat hendak digantikan, raut tak nyaman terlihat jelas di wajah Kevin Dix yang memunculkan bahwa cederanya ini cukup parah. Sontak hal ini menjadi kabar buruk bagi timnas Indonesia yang kurang dari 2 bulan lagi akan melakoni 2 laga pamungkas di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kondisi yang diderita Kevin Dix ini menambah panjang daftar penggawa timnas Indonesia yang baru-baru ini harus mengalami cedera bersama klubnya.